salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, berapa jumlah dalam satu hari saya harus bersalawat kepada?" Jadi ini sebagai motivasi bagi santri, habis azan lakukan salawat Nabi. Itu bukan cuma sekedar seremonial, tapi kalau dijiwai, diresapi, dilakukan dengan ikhlas, itu akan berbuah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasul, berapa jumlah salawat yang harus saya ucapkan setiap hari?" Apa kata Nabi? "Masyikta, terserah kamu," kata Nabi. Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Ya Rasul, saya akan menggunakan seperempat waktuku untuk bersalawat kepada-Mu." Apa kata Nabi? "Masyikta, in zidta fahuwa khairul lak." Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah sedikit, itu jauh lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasul, kalau begitu saya akan gunakan separuh dari waktu saya untuk bersalawat kepada-Mu." Apa kata Nabi? "Masyikta, terserah kamu. Wa in zidta fahuwa khairul lak." Terserah kamu, tetapi kalau kamu tambah lebih banyak lagi waktumu untuk bersalawat, itu lebih baik bagimu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasul, kalau begitu saya mau gunakan seluruh waktu saya untuk bersalawat kepada-Mu." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza fa'alta dzalik," kalau kamu melakukan hal itu, maka yakfi hammak, kata Nabi, Allah akan hilangkan semua kesusahan hidupmu. Allah akan hilangkan kesedihanmu. Wa yaghfiru dzambak, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salawat ini luar biasa. Kalau kita ini mengamalkan ini, Allah akan menghilangkan semua kesusahan hidup kita. Kita ini kadang mengeluh dalam hidup ini susah, ya banyak kesedihan kita. Padahal kalau kita mau banyak bersalawat, Allah akan menghilangkan kesusahan kita, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebuah cerita, kisah seorang pemuda yang hidup miskin dengan istrinya. Kemudian satu ketika dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, saya pernah dengar sebuah nasihat agama ceramah bahwa kalau kita ini mendawamkan salawat, selalu bersalawat, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Allah akan ubah hidup kita menjadi lebih baik." Kata suaminya, "Bagaimana kalau kita amalkan?" Maka sepakatlah antara suami istri itu mengamalkan. Kenapa hidupnya begitu susah, miskin? Maka mereka sepakat mengamalkan. Istrinya dia pun memasak, dia bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya banyak macam modelnya salawat. Tidak ada ketentuan, intinya memuji Nabi kita Muhammad SAW, menyanjung, mendoakan Nabi, itu adalah bentuk salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka berlalu waktu, setiap hari dia bersalawat, baik siang malam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata kehidupannya begitu saja. Maka istrinya kemudian berkata, "Wahai suamiku, kenapa sampai sekarang belum berubah hidup kita ini? Padahal sudah rajin bersalawat." Apa kata suaminya? "Sabar, kita terus saja bersalawat, ya sampai tunggu keputusan Allah." Jadi kita ini jangan langsung begitu mengamalkan sholat duha, langsung rezekinya datang. Ya, maka Allah itu kadang hendak melihat keseriusan kita dulu. Sang suami istri itu melanjutkan mendawamkan terus salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ada sayembara waktu itu, karena waktu itu mahkotanya raja itu dicuri orang, hilang, dicuri orang. Maka sang raja mengumumkan, siapapun yang bisa mengembalikan mahkota itu, mendapatkan mahkota itu kembali, akan diberikan hadiah yang besar. Maka sang suami ini datang dengan penuh percaya diri, "Saya wahai raja, saya akan siap mengembalikan, mencarikan mahkota itu." Kata sang raja, "Baik, apa persyaratan yang kamu minta?" Apa kata sang pemuda itu, "Saya cuma minta 7 hari, saya akan cari." Ini modal pilih saja. Padahal dia sendiri kurang yakin. Tetapi dia yakin bahwa dengan salawat tidak mungkin Allah akan memberinya kecelakaan. Padahal dia sudah mendawamkan salawat. Dia patok saja dengan percaya diri, "Saya butuh 7 hari. Tetapi setiap hari raja harus mengirimkan saya makanan sesuai dengan jumlah hari. Hari pertama 1 porsi, hari kedua 2 porsi, hari ketiga 3 porsi, sampai hari ke-7. Kata raja, "Baik, tetapi kalau sampai hari ke-7 kamu tidak kembalikan mahkotaku, maka kamu saya akan hukum mati." "Baik," kata pemuda itu. Sebenarnya kurang yakin juga, tetapi dia berpikir, "Saya kan sudah mendawamkan salawat. Tidak mungkin dengan banyak salawat saya bukan keberuntungan yang datang, malah kecelakaan." Dia yakin saja, percaya saja. "Baik, wahai raja." Maka mulai hari itu diantarkan 1 porsi. Besoknya kata, padahal ini sang pemuda ini duduk saja di rumah itu. Wah, istri itu tak ada 2.
ya sudah mulai terdengar desus-desus bahwasanya sang raja sudah punya tim untuk mencari mahkotanya. Maka didapatilah ternyata ada orang yang bersedia akan mengembalikan 7 hari. Penasaran bos pencurinya, ini apa yang mau dia tolong. Maka mulai dia datang mengintip rumah orang miskin, dia lihat. Jadi dia utus pasukannya, anak buahnya untuk datang 3 orang. Pas hari ketiga dia utus 3 orang. Pas hari ketiga kata suaminya, wah istriku sebentar lagi akan datang 3. Padahal maksudnya suaminya ini makanya. Tetapi dia mengintip, ini kata 3 orang. Luar biasa, dia tahu jumlah kita. Akhirnya dia kembali, dia beritahukan temannya, penasaran juga temannya, datang lagi 4 besoknya. Pas hari keempat, kata suaminya sebentar lagi akan datang 4. Luar biasa kata teman. Besoknya akan datang 5. Pada hari ke-7 dia datang dengan bosnya. Bos pencurinya, dia penasaran apa betul orangnya. Dia datang dengan pasukan, dengan anak buahnya, anak orang, dengan bosnya, dia intip-intip. Kata suaminya, wah istriku sebentar lagi akan datang 7. Ini bosnya pencuri gemetar. Ini pasti bukan orang biasa ini. Ayo kita kembali, akhirnya dia masuk. Dia, wahai anak muda ini, saya kembalikan mahkotanya. Kata keluarga miskin itu, baiklah, karena ini sudah kita dapat mahkotanya, kita kembalikan kepada raja. Maka dapat hadiah yang besar. Ternyata desas-desus ini sudah menyebar bahwa ada seorang pemuda itu yang luar biasa. Apa yang dia katakan itu kejadian. Maka terdengar di mana-mana dia mau kembalikan mahkota raja. Akhirnya diundanglah berceramah. Mungkin ini katanya waliullah yang tersembunyi. Diundang berceramah. Padahal ini orang tidak tahu ceramah ini. Tetapi karena di desa datang juga semakin dia menunggu, ternyata semakin ramai orang datang, dikerumuni orang. Luar biasa katanya yang akan berceramah hari ini katanya adalah seorang waliullah. Kata-katanya kejadian. Akhirnya ini begitu dipersilahkan, dia cuma di sana itu cuma salawat, Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala. Ini orang semakin kagum. Begitu katanya tahu, jadi di sana cuma ada salawat. Lama dia, padahal dia berpikir apa yang saya sampaikan ini cuma Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Kemudian setelah itu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semakin padat ini, dia berpikir bagaimana caranya lagi. Akhirnya dia berkata, mas kalian tolong dikasih jalan ya sampai dijual sama. Akhirnya ya karena ini dianggap oleh ini didengar, dikasih longgar jalan. Begitu buka jalan dia simpang, dia lari keluar. Ini jamaah penasaran. Kenapa penasaran? Ini seorang waliullah, tidak mungkin kebetulan, tapi dia lari keluar jamaah keluar. Begitu semua orang lari keluar, rubuh masjid. Luar biasa rubuh masjidnya. Untung katanya kita keluar. Andailah kita tidak ikut lari sama waliullah ini, sudah selesai kita. Maaf di dalam karena itu orang juga. Ini adalah salah satu kisah yang menggambarkan bahwa betapa salawat itu akan membuat hidup kita seperti berada dalam skenario Allah. Hidup akan indah dengan banyak bersalawat kepada Nabi. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man shalla 'alaiya wahidan." Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi ajar. Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali. Salawat bermakna doa untuk Nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi ajar, Allah yang akan mendoakan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita. Kalau Allah bersalawat kepada kita, bagaimana bisa hidup kita menjadi susah? Salawat Allah itu berarti kasih sayang Allah kepada hamba itu. Dan dilanjutkan dalam hadisnya, man shalla 'alaiya mi'ah, kata Nabi. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali dalam 1 hari, maka kata Nabi, bara'atun minan nifaq, orang itu akan dibebaskan dari kemunafikan. Kita ini tidak tahu apa kita ini masih orang beriman atau orang munafik. Kenapa antara keimanan dengan kemunafikan ini beda tipis. Makanya bahkan Umar bin Khattab yang luar biasa ibadahnya, yang luar biasa kesolehannya, sempat mendekati ahli sirnya Nabi, menanyakan, wahai ahli sirnya Nabi, adakah namamu di daftar orang-orang munafik? Kita kadang tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini sudah munafik. Tetapi orang yang mendawamkan salawat 100 kali sehari semalam, maka bara'atun minan nifaq, dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Wa bara'atun minan nar, dan akan dibebaskan nanti dari api neraka. Salawat 100 kali sehari semalam akan mampu membebaskan kita dari api neraka. Maka datang seorang kabir dari Yaman. Dia bercerita bahwa ada seorang pemuda yang begitu, dia itu tidak terlalu mengagungkan salawat. Dia cuma menganggap bahwa cinta kepada Nabi itu yang penting kita betul cinta dalam hati. Ada persoalan salawat yang penting kita cinta. Kemudian satu ketika dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Dia kan cerita kepada Nabi. Maka dia berjumpa dengan
dalam mimpinya dia kemudian mendekati, seakan-akan Rasulullah itu cuek kepadanya. Dia kemudian datang, ya Rasul, apakah kamu marah kepadaku? Apa kata Rasul? Saya tidak marah kepadaku, tetapi ma'arifuka, saya tidak kenal sama kamu, katanya. Ya. Coba bayangkan, dia cinta kepada Nabi tetapi tidak pernah diungkapkan. Ibarat salawat ini adalah dialog dengan Nabi, bagaimana Nabi bisa kenal dengan kita. Apa kata Nabi? Tidak mau umatku bersalawat kepadaku illa Allah ruhi ila jasadi, melainkan Allah pasti akan kembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku untuk menjawab salam hambaku. Maka salawat ini memang harus dilanjutkan. Maka nanti kalau bersalawat itu ya pakai rasa, bukan teriak-teriak. Karena salawat itu ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu punya pacar yang kamu bercerita, wah itu yang apakah dia akan tersentuh? Tidak. Tetapi perasaan itu dari hati ke hati. Makanya salawat ini harus berangkat dari hati. Kita ini berdialog dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Nabi dengar setiap salawat kita. Ila Allah ruhi ila jasadi. Maka sang pemuda ini kemudian setelah itu dia wajibkan 1000 kali sehari selawat. Lama dia doa 1000 kali Allahumma shalli ala Muhammad. 1000 kali dalam satu hari. Alhasil tidak lama kemudian dia berjumpa dengan Nabi. Baru dia mendekat, Nabi sudah menoleh kepadanya dan tersenyum. Begitu dia sampai di hadapan Nabi, apakah dulu pemuda itu berbicara? Kata Nabi, al-ana a'rifuka, sekarang saya kenal sama kamu. Maka salawat ini perlu didalamkan. Santri begitu habis azan, jangan terlalu pelit suara, dikasih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diam saja. Banyak-banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani fil manam, kata Nabi. Jadi kata Nabi, siapa yang melihat ke dalam tidurnya, tidak menutup kemungkinan Nabi akan datang ke dalam tidur kita. Tetapi ketahuilah bahwa kata Nabi, man ra'ani fil manam, siapa nanti yang berjumpa dengan aku dalam mimpinya, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia itu betul-betul berjumpa denganku. Kalau kita berjumpa dengan nenek kita dalam mimpi, itu setan saja itu yang datang. Kita berjumpa dengan wali songo dalam mimpi, boleh jadi setan yang datang. Berjumpa dengan Allah, mengaku Allah dalam mimpi, boleh jadi iblis yang datang. Karena iblis bahkan bisa mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhan. Iblis ketika datang kepada Abdul Qadir Jilani, apa yang dikatakan iblis? Ana rabbuk, saya Tuhanmu, kata iblis. Bisa iblis itu mengatakan ana rabbuk, tetapi kata Nabi, tidak akan bisa mereka mengatakan saya adalah Muhammad SAW. Jadi iblis itu tidak akan mampu mengaku bahwa dirinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita berjumpa dengan Nabi dalam tidur, berarti itu keberuntungan kita. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, betul-betul dia melihat aku, kata Nabi.